Perkenalkan, nama saya Reno Tito Daniel Bramanto dengan NIM 0483799261. Eh, Hari ini saya akan mempraktikkan tugas algoritma dan pemrograman. Untuk soalnya adalah buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Lalu sejarah Java dan perkembangan sampai saat ini, cari referensi di internet yang berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Algoritma sendiri adalah sekumpulan langkah-langkah logis yang sistematik untuk menyelesaikan satu masalah. Dalam dunia pemrograman komputer, algoritma berfungsi sebagai panduan bagi programmer untuk menulis kode yang efisien dan efektif. Algoritma dapat nyatakan dalam bentuk termasuk pseudokode, flowchart, atau kode program itu sendiri. Dalam konteks pemrograman, algoritma adalah serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer yang memiliki beberapa unsur penting, yaitu input atau data dan informasi yang diperlukan oleh algoritma, lalu proses, yaitu langkah-langkah logis yang mengolah input menjadi output, lalu output itu sendiri, di mana hasil atau solusi dari algoritma. uh, ada beberapa jenis-jenis algoritma yang saya cantumkan di sini, seperti algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan elemen dalam sebuah struktur data. Lalu yang contohnya adalah pencarian linear, di mana pencarian ini adalah memeriksa setiap elemen dalam daftar hingga menemukan elemen yang dicari. Lalu pencarian biner yang memberikan data yang terurut, membagi daftar menjadi dua, lalu menjadi dua bagian untuk menemukan elemen dengan cepat. Lalu ada algoritma pengurutan yang digunakan untuk mengatur data dalam urutan tertentu. Di sini saya mencantumkan dua, ada bubble sort yang mengurutkan dengan membandingkan pasangan elemen dan menukar jika mereka urutannya itu salah. Lalu ada quicksort yang memilih elemen pivot dan membagi daftar menjadi dua subdaftar berdasarkan nilai pivot. Lalu ada algoritma graph, yaitu menganalisis hubungan antara data yang saling terhubung. Contohnya adalah algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek dari satu titik ke titik lain dalam graf berbobot. Lalu ada algoritma Floyd-Warshall untuk menemukan jalur terpendek antara semua pasangan titik dalam graf. Lalu ada juga algoritma pemrograman dinamis, yaitu untuk menyelesaikan masalah dengan membagi sub masalah menjadi lebih kecil untuk menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Contohnya di sini adalah algoritma knapsack problem, di mana algoritma yang digunakan untuk mengoptimasi kombinasi yang bertujuan untuk memaksimalkan total nilai barang yang bisa dimasukkan ke dalam suatu wadah tanpa melewati kapasitas wadah itu sendiri. Lalu, peranan algoritma dalam pemrograman sendiri ada tiga, yaitu efisiensi algoritma itu, yaitu algoritma yang baik dapat mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Lalu ada keberlanjutan untuk mempermudah pemeliharaan dan pengembangan perangkat lunak di masa yang akan datang. Semisal suatu program tersebut melakukan update, penambahan satu fitur, maka dapat dengan mudah dipelihara barisan code-code itu. Lalu keterbacaan yang ada hubungannya dengan keberlanjutan itu sendiri, yaitu membuat kode lebih mudah dipahami oleh programmer lain. Yang kedua ada sejarah bahasa pemrograman Java dan perkembangannya. Asal-usul Java sendiri diciptakan pada tahun 1991 oleh James Gosling dan timnya di Sun Microsystems dalam proyek yang dikenal dengan The Green Project. Pada awalnya, bahasa ini dinamakan Oak, kemudian diganti Java pada tahun 1995 karena nama Oak sudah terdaftar oleh perusahaan lain. Java sendiri dirancang untuk menjadi bahasa pemrograman yang dapat berjalan di berbagai platform tanpa perlu dikompilasi ulang,
Ya, di mana prinsip ini dikenal dengan write once, run anywhere, atau bisa disebut dengan Bora. Untuk perkembangan Java ini, Java sendiri dirilis pada tahun 1996. Java memiliki banyak perkembangan versi-versi utama dari Java-nya, seperti Java 1.0 di tahun 1996, yaitu rilisan pertama yang banyak paket-paket standar seperti AWT atau Abstract Windows Toolkit. Java 2 di tahun 1998 yang memperkenalkan Collection Frameworks, Swing GUI Toolkit, dan Java Platform. Di tahun 2004 ada Java 5 yang update-nya adalah menambahkan generic, annotation, enumerated types, dan varchars. Di tahun 2014 ada Java 8 yang memperkenalkan Lambda Expression, Stream API, dan Java Time Package untuk manajemen waktu. Di tahun 2018 ada Java 11 yang merupakan versi LTS atau Long Term Support dengan banyak perbaikan di performa dan fitur barunya. Untuk software yang dibuat dengan Java, saya mencantumkan dua di sini. Ada Eclipse, yaitu sebuah IDE open source yang digunakan secara luas untuk mengembangkan aplikasi Java. Eclipse menyediakan berbagai plugin untuk mendukung perkembangan aplikasi berbasis Java seperti bahasa pemrograman lainnya. Lalu kedua ada Apache Tomcat, di mana dia merupakan server web open source yang berfungsi sebagai servlet container untuk menjalankan aplikasi web berbasis Java. Tomcat digunakan oleh developer untuk menghost aplikasi web berbasis Java EE. Untuk soal kedua, buatlah sebuah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode untuk kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6.500.000, lalu golongan C dengan gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lembur 1 jam, maka digaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok, dan sekian. Inputan pada flowchart dan pseudokode adalah golongan dan jam lembur. Outputnya adalah jumlah penghasilan yang isinya adalah gaji golongan plus gaji lembur. Untuk flowchart, di sini saya sudah membuat start programnya, lalu kita menginput golongan dan jam lembur. Apabila golongan A kita memilih yes, maka yang keluar adalah gaji pokok sebanyak 5 juta rupiah. Lalu apabila no, akan dialihkan ke golongan B. Apabila juga bukan golongan B, maka dialihkan ke golongan C. Dan untuk jam lemburnya, apabila kita menginput 1 jam, maka yang keluar adalah 30% dari gaji pokok. Apabila 2 jam, yang keluar adalah 32% dari gaji pokok. Lalu apabila 3 jam, maka yang keluar 34% dari gaji pokok. Apabila ternyata 4 jam, maka yang keluar outputnya adalah 36% dari gaji pokok. Apabila 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya adalah 38% dari gaji pokok. Lalu output yang dihasilkan adalah jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur, yang sehingga menghasilkan jumlah penghasilan, dan program selesai. Untuk pseudokode di sini saya sudah membuat juga. Dimulai dengan menjalankan algoritmanya, lalu user harus menginput golongan A, B, atau C, lalu input jam lemburnya. Di sini perkondisiannya jika golongan A maka 5 juta, golongan B maka 6.500.000, jika golongan C maka 9.500.000. Dan apabila tidak dari ketiganya ini, golongan A, B maupun C,
maka output yang dihasilkan adalah golongan tidak valid dan program berhenti. Lalu kita diberi pilihan untuk memasukkan jam lembur apabila kita memilih dari golongan A, B, atau C ini. Kita bisa memilih 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dan seterusnya. Sehingga total gaji yang diterima adalah gaji pokok plus gaji lembur. Dan output yang dihasilkan adalah jumlah penghasilan berupa total gaji. Dan program selesai. Untuk programnya sendiri, saya sudah membuat dalam bentuk Java sesuai dengan kerangka pseudocode yang sudah saya buat. Di sini, apabila kita memilih golongan A, maka sekian, golongan B maka sekian, golongan C maka sekian. Dan apabila kita memilih di luar dari golongan A, B maupun C, maka golongannya tidak valid dan sistemnya berhenti. Untuk perkondisiannya juga untuk jam lembur, di sini saya juga sudah membuat. Jika jam lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 0,30 atau 30% dari gaji pokok. Sini mari kita coba run. Di sini misalnya saya sebagai user, saya masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Di sini saya memilih A. Kita enter, lalu masukkan jumlah jam lembur. Di sini semisal saya memasukkan 1 jam. Maka total penghasilan karyawan adalah Rp6.500.000. Apabila kita menggunakan kalkulator dengan gaji 5 juta, golongan A, lalu kita tambahkan 30%, maka total yang dikeluarkan adalah Rp6.500.000, sehingga programnya sesuai. Di sini saya akan melakukan pengetesan lagi. Apabila kita memilih golongan di luar dari A, B maupun C. Semisal saya memasukkan golongan D. Kita jalankan programnya, maka golongan tidak valid dan programnya berhenti berjalan. Sekian dari saya, terima kasih.